Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan W dengan NIM 24SP067 kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata pelajaran mesin listrik. Pertama, di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator. Mesin listrik banyak diaplikasikan di bagian bidang pekerjaan, khususnya pada pembangkitan dan pemanfaatan energi listrik melalui generator. Generator digunakan di pembangkit listrik, rumah sakit, industri, perkantoran, dan fasilitas umum sebagai sumber listrik utama maupun cadangan. Hal ini menunjukkan bahwa mesin listrik sangat penting dalam menunjukkan aktivitas kerja dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah alat yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau sebaliknya. Contoh mesin listrik adalah motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi gerak, dan generator listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Selanjutnya, apa itu generator listrik? Generator listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi listrik. Energi mekanik berasal dari turbin air, turbin uap, atau mesin diesel. Kemudian diubah menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Selanjutnya, klasifikasi pembagian jenis-jenis generator listrik. Generator listrik diklasifikasikan menjadi yang pertama, generator AC, generator DC, ketiga generator sinkron, keempat generator asinkron, dan kelima generator satu fasa dan tiga fasa. Klasifikasi ini didasarkan pada jenis arus, prinsip kerja, dan jumlah fasanya. Apa itu generator sinkron dan asinkron? Generator sinkron adalah generator yang kecepatan rotornya sama dengan kecepatan medan putar. Sedangkan generator asinkron adalah generator yang kecepatan rotornya tidak sama dengan kecepatan medan putar. Generator asinkron digunakan pada pembangkit besar karena stabil, sedangkan generator asinkron digunakan untuk daya kecil atau cadangan. Selanjutnya adalah generator yang umum melayani listrik masyarakat. Jawabannya adalah generator sinkron 3 fasa. Penjelasan ini, generator ini mampu menghasilkan daya besar, efisiensi tinggi, dan tegangan stabil, sehingga cocok untuk sistem distribusi listrik. Selanjutnya, prinsip kerja generator listrik AC. Generator AC bekerja berdasarkan hukum induksi Faraday. Ketika kumparan berputar dalam medan magnet, akan timbul gaya gerak listrik berupa tegangan bolak-balik yang berbentuk gelombang sinus. Selanjutnya, prinsip kerja generator listrik DC. Generator DC mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Harus searah dengan bantuan komutator. Komutator berfungsi sebagai penyearah arus sehingga arus yang keluar harus bersifat satu arah. Selanjutnya, komponen utama generator. Yang pertama, rotor. Rotor menghasilkan medan magnet. Yang kedua, stator. Stator itu tempat induksi tegangan. Yang ketiga, slip ring. Slip ring yang menyalurkan arus. Yang keempat, poros. Poros meneruskan energi mekanik. Selanjutnya, komponen utama generator DC. Ada 3 komponen. Yang pertama, armatur atau bisa disebut dengan jangkar. Armatur atau jangkar sebagai tempat induksi. Yang kedua, medan magnet. Medan magnet membentuk flux. Yang ketiga, komutator. Komutator menyearahkan. Yang selanjutnya adalah perbedaan generator kutub dalam dan kutub luar. Generator kutub dalam adalah generator yang kutub magnet atau kumparan medannya terletak di bagian rotor. Jenis ini biasanya digunakan pada generator berkecepatan tinggi karena konstruksinya lebih kuat dan seimbang. Generator kutub luar adalah generator yang kutub magnetnya atau kumparan medannya terletak pada bagian stator. Generator ini umumnya digunakan pada generator berkecepatan rendah dan daya besar karena pendinginan lebih mudah dan konstruksinya lebih sederhana.
Saya akan lanjut pada bagian soal C. Yang pertama adalah jenis beban generator dan penyebabnya. Beban pada generator secara umum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif. Beban resistif terjadi pada peralatan yang hanya memiliki hambatan listrik seperti lampu pijar dan pemanas. Beban induktif disebabkan oleh peralatan yang memiliki kumparan seperti motor listrik, transformator, dan relay. Sedangkan beban kapasitif berasal dari peralatan yang memiliki kapasitor seperti bank kapasitor atau rangkaian elektronik tertentu yang menyebabkan karakteristik arus dan tegangan berbeda pada generator. Yang kedua adalah efek pada generator jika dibebani resistor murni. Jika generator dibebani oleh resistor murni, maka arus dan tegangan berada dalam kondisi sefasa, tidak bergeseran sudut, atau bisa disebut dengan tidak ada bergeseran sudut fasa. Hal ini berarti puncak gelombang arus terjadi bersama dengan puncak gelombang tegangan pada grafik Sonestier. Efeknya daya yang disalurkan generator sepenuhnya menjadi daya aktif. Yang ketiga adalah pengertian lagging dan penyebabnya. Lagging adalah kondisi di mana arus listrik tertinggal atau terlambat pasanya terhadap tegangan. Kondisi ini biasanya terjadi pada beban induktif seperti motor listrik dan transformator karena adanya medan magnet yang harus dibentuk terlebih dahulu. Pada grafik gelombang, puncak arus akan muncul setelah puncak tegangan yang menunjukkan adanya sudut fasa antara keduanya. Yang keempat adalah pengertian leading dan penyebabnya. Leading adalah kondisi di mana arus listrik mendahului tegangan. Hal ini terjadi pada beban kapasitif karena kapasitor menyimpan energi dalam bentuk beban medan listrik dan melepaskannya lebih cepat. Pada grafik gelombang sinus, puncak arus akan muncul lebih awal dibanding puncak tegangan, sehingga arus dikatakan leading terhadap tegangan. Yang kelima adalah prinsip kerja terbentuk tegangan listrik 3 fasa. Tegangan listrik 3 fasa terbentuk dari generator yang memiliki 3 kumparan yang dipasang dengan sudut 120 derajat satu sama lain. Saat rotor berputar, masing-masing kumparan menghasilkan tegangan sinusoidal yang berbeda fasa sebesar 120 derajat. Perbedaan sudut fasa ini menghasilkan sistem tegangan 3 fasa yang lebih stabil dan efisiensi untuk penyaluran daya listrik, terutama pada sistem tenaga dan motor listrik. Yang keenam adalah cara mengubah kondisi lagging menjadi sefasa. Kondisi lagging dapat diubah menjadi sefasa dengan menambahkan beban kapasitif ke dalam sistem. Biasanya berupa kapasitor atau bank kapasitor. Kapasitor akan menghasilkan arus leading yang dapat mengimbangi arus leading dari beban induktif. Dan penyesuaian ini kapasitor yang tepat, sudut fasa antar arus dan tegangan dapat dikurangi hingga mendekati nol. Baik, saya akan melanjut bagian soal yang ke bagian D, yaitu jelaskan bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Yang pertama itu bagian genset terdiri dari mesin yang berfungsi sebagai penggerak utama genset. Mesin mengubah energi dari bahan bakar, solar, bensin, gas menjadi energi mekanik. Yang kedua itu adalah generator atau bisa disebut sebagai alternator. Itu mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik. Yang ketiga itu adalah sistem bahan bakar. Terdiri dari tangki bahan bakar, full filter, dan pompa bahan bakar. Fungsinya menyalurkan bahan bakar ke mesin. Yang keempat itu adalah sistem pendingin. Biasanya menggunakan radiator dan kipas. Berfungsi menjaga suhu mesin agar tidak overheat. Yang kelima, sistem pelumas, yaitu menggunakan oli mesin untuk mengurangi gesekan antar komponen mesin agar tidak cepat haus. Yang keenam itu adalah sistem
pembuangan atau bisa disebutkan knalpot dan slincher untuk membuang gas sisa pembakaran dan mengurangi kebisingan. Yang ketujuh itu adalah panel kontrol, berisi voltmeter, ampermeter, frekuensimeter, dan indikator lainnya untuk menentukan kerja genset. Yang kedelapan itu adalah baterai atau aki, digunakan untuk starting atau menghidupkan mesin genset. Yang kesembilan itu adalah rangka atau bisa disebut parme. Fungsinya sebagai dudukan seluruh komponen genset agar stabil dan aman. Yang kedua itu adalah cara pemeliharaan genset. Yang pertama itu adalah pemeriksaan oli mesin. Cek level oli secara rutin dan ganti oli sesuai jadwal agar mesin tetap awet. Yang kedua adalah cek bahan bakar. Pastikan bahan bakar cukup dan bersih dari kotoran atau air. Yang ketiga adalah perawatan sistem pendingin. Pemeriksaan air radiator dan pastikan kipas serta selang tidak bocor. Yang keempat adalah pemeriksaan filter udara. Bersihkan atau ganti filter udara secara berkala agar pembakaran optimal. Yang kelima adalah cek aki atau baterai. Pastikan tegangan aki normal dan terminal tidak berkarat. Yang keenam adalah pemeriksaan panel kontrol. Pastikan indikator dan alat ukur bekerja normal saat genset beroperasi. Baik, kita melangkah ke bagian E-nya, yakni jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Yang pertama, syarat paralel generator. Agar dua atau lebih generator dapat diparalelkan harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, tegangan sama. Tegangan keluaran generator harus sama besar. Jika tidak sama, akan timbul arus sirkulasi yang merugikan generator. Yang kedua, frekuensi sama. Frekuensi generator harus sama, misalnya 50 Hz. Perbedaan frekuensi dapat menyebabkan generator saling tarik-menarik beban. Yang ketiga adalah urutan fasa sama. Urutan fasa yaitu R, S, T harus sama agar tidak terjadi hubung singkat antar fasa. Yang keempat adalah sudut fasa sama. Posisi sudut antar tegangan harus sejajar atau bisa disebut dengan sinkron. Jika tidak sinkron dapat menimbulkan lonjakan arus dan kerusakan. Yang kelima adalah bentuk gelombang sama. Umumnya berbentuk gelombang sinus dan serupa untuk kerja stabil. Cara kerja paralel generator ada 5, yaitu yang pertama, generator utama beroperasi. Generator pertama dihidupkan dan sudah menyuplai beban. Yang kedua adalah generator kedua dihidupkan tanpa beban. Generator kedua dijalankan tetapi belum dihubungkan ke sistem. Yang ketiga, penyamaan tegangan dan frekuensi. Tegangan dan frekuensi generator kedua disesuaikan dengan generator utama melalui pengaturan AVR dan governor. Yang keempat, pemeriksaan sinkronasi dilakukan menggunakan sub atau lampu sinkron untuk memastikan. Yang pertama yang dipastikan itu tegangan sama, frekuensi sama, urutan fasa yang sama, dan sudut fasa yang sejajar. Yang kelima adalah penutupan sirkuit break atau CB. Jika sudah sinkron, CB generator kedua ditutup sehingga generator terhubung paralel. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.